jawab, tarik nafas dulu. Karena saya khawatir ini akan menyebabkan serangan jantung mendadak. Tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan. Jangan tahan lama-lama, nanti keluar dari bawah. Gitu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu di wamena ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Maka kemarin saya buatkan video khusus, saudaraku orang Minangkabau yang merantau ke Wamena, kalian bukan merantau mencari musuh, kalian merantau karena ingin mencari nafkah sesuap nasi. Maka kita bantu saudara kita. Saudaraku dari Pulau Jawa, kalian adalah orang yang pernah berjasa, kalian dulu pejuang, pernah kerajaan Majapahit berkuasa sampai ke Vietnam dari ujung Papua, pernah hebat. Kalian saudaraku dari Makassar, dari Bugis, kalian juga pernah dibuang oleh Belanda ke Ceylon, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalian pernah dibuang jauh sampai ke Afrika Selatan, tapi bukan menjadi pecundang pengecut. Di Afrika pun menjadi pejuang. Nelson Mandela pun memberikan penghargaan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa tiganya yang saya sebut, Makassar, Bugis, Minangkabau, dan Jawa? Karena itu yang saya baca paling banyak terjadi korban. Tapi masih banyak suku-suku yang lain. Mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita, insya Allah. Majelis kita doakan, tapi di sini tidak hanya sekedar doa, karena betapa mudahnya menggerakkan anak lidah. Ada orang yang diuji telinga dengar ceramah, tahan. Diuji kakinya untuk datang, tahan. Diuji matanya untuk baca Quran, tahan. Diuji kantongnya untuk bersedekah, kumat penyakit asli. Oleh sebab itu, kalau ada panitia menyiapkan kotak-kotak, sebarkan kotak untuk kita salurkan pertolongan saudara kita dari Wamena. Mereka nanti pulang, kita bukakan peluang bisnis baru, kita kasih modal baru, semangat baru. Kalau istrinya sudah meninggal, kita kasih istri baru. Kalau ada, yang ada tuh dijaga-jaga situ. Nah, kalau ada panitia menyediakan kotak, sebarkan kotak. Nah, kalau ada kotak, bagi ke bawah, atasnya jangan lupa, karena ikan-ikan besar ada di sini. Ikan paus, ikan hiu, ada. Yang di bawah ini ikan teri aja nampak. Ikan teri 1 ton, wah luar biasa. Ini kartu kuning. Bagaimana cara mendidik karakter anak di era milenial sekarang? Anak-anak zaman sekarang tak seperti anak zaman dulu. Zaman anak dulu bisa dibentak-bentak, jangan. Nah, sekarang kita bentak, suara dia lebih kuat dari kita. Kita bentak dia, jangan. Dia bisa nembak, ditembaknya kita. Dia tiap hari nembak musuh yang tak mati-mati. Main game online. Oleh sebab itu maka cara mendidik mereka, kita bekerja sama dengan tim IT, membuatkan ceramah, tapi tidak melalui mulut ustadz, melalui drama, melalui sinetron, melalui film animasi. Ini melangkah pendidikan milenial. Anak-anak muda tidak mau pengajian sama orang-orang tua. Ustaz Somad, kami maunya anak muda ini khusus pengajian anak muda. Makanya beberapa pengajian saya hadir isi anak muda semua. Karena kata mereka, kenapa kalian nggak mau ikut pengajian orang tua? Usah itu ceritanya, mati sakaratul maut. Mati saya mau neraka. Mati saya mau neraka. Kami mau cerita tentang masa depan. Anak muda tidak mau selamanya diceramai. Mereka maunya ada dialog. Maka dibuatkan malam ini pengajian kita dialog interaktif antara bapak polisi dengan lawyer, advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau-hijau pakai putih.
Hadirkan malam itu ustadz, advokat, polisi, lawyer pengacara dengan mantan pecandu narkoba. Nah jadi dialog. Itu pembawa acara interaktif. Menurut Bapak polisi, gimana nih tentang narkoba Pak polisi? Siapa yang pakai narkoba? Penjara. Siapa yang mau tembak? Siapa yang pakai narkoba? Gantung. Pak dokter, gimana menurut Bapak tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba? Gila. Siapa yang narkoba? Mati. Siapa yang narkoba? Bodoh. Mungkin Ustaz ada kalimat yang lebih menyejukkan Ustaz. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam. Siapa yang pakai narkoba itu disungkurkan dalam neraka jahim. Mungkin saudara yang sudah tobat, gimana perasaan saudara? Alhamdulillah saya sejak berhenti pakai narkoba ini makan lebih kuat, badan lebih sehat. Dulu waktu mau pakai narkoba itu bawaan saya mau bunuh diri. Kalau udah nggak dapat saat kau habis saya jual semua. Habis piring-piring mak saya pun saya jual juga. Nah jadi dengan dialog itu terbuka. Kesempatan depan penyelenggaraan jenazah untuk anak muda milenial. Yang kuatnya kalau ada acara penyelenggaraan jenazah orang kuatnya itu. Karena mereka yang mau kita selenggarakan. Anak muda aja, anak muda. Ustaz, penyelenggaraan jenazah ini kan yang paling mahal beli bonekanya. Gak usah pakai boneka. Ini salah satu anak milenial itu yang agak malas mandi. Tapi dimandikan. Nah, cara mandikan jenazah, tutup lututnya, usah, hidungnya bersihkan. Nah, tapi kalau bersihkan, jenazah gak bersenyum. Syuting video nanti diupload di internet. Supaya dilihat anak-anak muda yang lain. Mandikan jenazah gaya milenial. Ibu seandainya meninggal dunia, siapa yang lebih ibu inginkan memandikan jenazah ibu? Anak kandung atau orang lain? Anak kandung. Anak kandung itulah yang dididik generasi milenial. Bayangkan kalau ibu memandikan orang lain. Syukur kalau ibu orangnya baik, lemah lembut. Kalau ibu orangnya sombong, waktu hidup mampu minta ampun, tengok orang susah, langsung membuat balik. Pas meninggal, apa kata mereka? Waras besar. Begitu ibu meninggal, mereka kunci pintu kamar mandi, langsung mereka ambil supertel. Ini yang sombong juga. Habisnya bus WC. Oh dulu kan yang sombong. Apa mungkin anak kita membuat jenazah kita begitu? Tidak. Maka anak-anak milenial ini kita, insya Allah kalau diadakan pengajian anak muda milenial, jangan khawatir, karena panitia yang mentaja acara malam ini, mereka juga yang akan siap untuk pengajian milenial ini, insya Allah. Takbir. Selama saya tausiah tadi, ada nggak saya bertakbir? Nggak ada kan? Kenapa saya tak takbir? Karena saya tengok belum ada yang mengasihkan sekan. Sekarang sudah ada agama lagi. Saya tengok Ustaz udah mulai goyang-goyang di luar. Makanya saya kalau khutbah Jumat, saya tengok di mana saya tengok yang orang luar situ. Jamaah yang dimuliakan. Jangan sakit hati, saya bukan marah sama jamaah, saya ngusir setan dulu. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita haid masih berzikir dan melantunkan ayat Quran? Perempuan haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf dalam masjid. Itu yang saya pakai. Kalau ada ustaz lain mengatakan boleh ada, kau akan dituntut di hadapan Allah. Saya pakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi kalau ayat itu ayatnya doa, boleh.
Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran. Tapi saat dibaca berfungsi sebagai doa, naik pesawat, naik kendaraan. Boleh apa nggak boleh? Boleh, karena fungsinya sebagai doa. Naik motor. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Dalam keadaan haid. Boleh, nggak masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran. Fungsinya saat itu sebagai doa, boleh. Yang kedua, zikir boleh. Subhanallah, walhamdulillah. Banyak perempuan maaf sedang haid diganggu setan. Kenapa? Karena sedang haid itu pikirannya galau, susah, berdiri di depan pintu, tepi jendela, mulut menganga. Bukan cuma setan masuk, lalat pun masuk. Maka perempuan itu tetap berzikir subhanallah, subhanallah, supaya ngusir setan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang kawannya yang ngobrol ceritakan orang lain. Gimana kabarnya suaminya? Subhanallah. Katanya saya sudah hamil 9 bulan gak ada suami. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustaz, bagaimana hukumnya menyembunyikan uang suami? Mas, ini uang apa mas? Uang sial. Gak uang sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Waktu nikah, bapak punya kebun sawit, kebun karet, kebun padi, sawah. Ibu waktu nikah juga punya kebun. Hadiah dari orang tuanya, atau warisan, atau dibelinya, atau karena dia PNS, atau dia punya tabungan. Ibu juga punya uang, tabungan, punya kebun, punya sawit, punya rumah. Menikah, apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Ulang sekali lagi. Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada. Dalam harta bapak itu hak ibu namanya nafkah. Ibu punya hak dari bapak 5: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sedangkan ibu kepada bapak wajib patuh dan taat selama bapak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah setelah menikah lalu suami serta-merta, hai istriku, mari kemari, kebunmu punyaku, mobilmu punyaku, surgamu di bawah tapak kaki? Tidak. Tapi huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu juga bisa jadi neraka. Kamu tidak tahu kan? Mereka adalah suami yang rendah hati dan tawadhu. Ibu bisa masuk neraka gara-gara mereka. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara mereka. Nah, itulah makanya dikasih kayu supaya nggak pukul-pukulan. Sekarang setelah jelas, tiba-tiba ibu sembunyikan uang mereka. Why? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka sudah kasih nafkah, dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, diberinya pendidikan, diberinya perhatian, diberinya tempat tinggal. Kok ambil juga? Maka itu istri yang zalim. Tapi kalau mereka tidak memberi nafkah, makan tak dia kasih, pakaian tak dia beri, tempat tinggal tak dia sediakan, pendidikan tak pernah dia ajar, perhatian tidak ada, maka ibu punya 6 orang wali: ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah.
enam wali memanggil Fir'aun. Hai Fir'aun, come here. Saya ceritakan jalur yang formal. Adapun ibu tiba-tiba cari dompetnya pas dia mandi lalu diambil, itu namanya jalur non formal. Tidak dibenarkan. Apakah boleh mencuri listrik karena negara curang? Tak boleh. Dalam sosialisasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mencuri listrik, alasan mereka, kenapa mencuri listrik? Karena negara curang, kami curi listrik. Tidak boleh begitu. Karena suami pengkhianat lalu dibalas dengan pengkhianatan, bukan ajaran Islam. Ibu punya wali ibu memanggil, cari wali ibu yang kira-kira polisi, tentara yang punya pistol. Mereka kan cuma punya pistol aja. Apa hukumnya orang setiap saat bersolawat, setiap saat menggibah orang lain? Bersolawat itu ajaran siapa? Nabi. Siapa yang menceritakan aib orang lain maka dia makan bangkai saudaranya, ajaran siapa? Ajaran Nabi. Dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Siapa itu orang makan bangkai saudaranya? Yang menceritakan aib saudaranya. Kenapa ajaran Nabi yang ini kau ambil, yang ini kau tinggalkan? Kalau memang kau umat Muhammad SAW, ajaran Nabi berselawat ambil, menceritakan aib orang lain tinggalkan. Oleh sebab itu yang selama ini menceritakan aib orang lain, robah jadi selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada waktu selawat, waktu ngasih duit, kasih duit. Kenapa harus lewat? Sallallahu alaihi wasallam. Tengah kita lewat apa boleh? Ibu ketawa susulan. Ustaz, istri saya galak. Saya mau poligami. Boleh tidak kalau saya diam-diam? Ibu-ibu, sebelum saya jawab, tarik nafas dulu. Karena saya khawatir ini akan menyebabkan serangan jantung mendadak. Tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan. Jangan tahan lama-lama, nanti keluar dari bawah. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Ibu klik nanti di toko buku KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Suami yang menikah tanpa izin istri pertama maka bisa dituntut di pengadilan. Nampaknya Ustaz ini pembela perempuan aja. Saya nyampaikan hukum aja. Maka bapak yang mau menikah sekali lagi mesti ada izin pertama dari istri, membuat tanda tangan. Saya ajarkan gini caranya, Pak. Format suratnya gini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Katiem. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Umur 40 tahun, nomor KTP, bersedia tanpa paksaan pihak manapun untuk suami saya menikah sekali lagi. Tanda tangan materai 6.000.
Makanya saya pesankan ke ibu, nanti kalau mau tidur malam ini, yakinkan periksa dulu di sekitar tempat tidur itu memang tak ada matre dan pena. Mana tahu kejahatan terjadi bukan hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga akan ada kesempatan. Waspada. Banyak perempuan tidak mau suaminya nikah lagi, tapi dia setuju kalau suaminya berzina dan berselingkuh. Tidak semua laki-laki mau nikah lagi. Ada laki-laki yang takut mati. Dulu saya takut mati. Tapi sekarang saya tidak takut mati. Kenapa Pak? Karena saya ingin bertemu dengan Ainun. Kata siapa itu? Bahrudin Yusuf Habibie, manusia terpintar Indonesia yang kuliah di Jerman. Pesawat dia buat. Cintanya hanya untuk Ainun semata. Tidak semua laki-laki macam itu. Ada juga dia tidak ingin terbagi hanya satu. Dia ingin semua mendapatkan cinta. Dia ingin berbagi kepada yang lain. Karena dia selalu like and share. Sama juga dengan makanan. Ada orang maunya makan lontong aja. Tapi ada juga dia hari ini mau makan pecel lele. Besok dia makan lontong sayur. Jadi tak sama. Jadi kalau kebetulan suami ibu modelnya macam Pak Bahrudin Yusuf Habibie, tapi ada pula model yang lain, tergantung model. Maka sebelum nikah tanya dulu, Bang, kamu model apa ya? Apa hukumnya menumpuk uang kas masjid? Tadi kami cerita dengan Pak Wagub, beliau pergi ke Yogyakarta, mampir ke masjid Jogo Kalian. Itu tidak biasa aja, tapi programnya luar biasa. Setiap hari Jumat pengurus membacakan kas masjid kita 0. Setiap hari Jumat kas masjid kita kosong. Kenapa? Uang kas masjid tak pernah bertahan. Untuk apa? Rakyat miskin. Untuk apa? Beli karpet. Untuk apa? Modal usaha. Untuk apa? Tapi ada pengurus masjid bangga, kas masjid kita 300 juta. Padahal uang umat tak kemana perginya. Oleh sebab itu maka ada program, tadi saya dengar Pak Wagub, program bagus sekali. Pengurus-pengurus masjid diberikan kesempatan menyalurkan penjualan beras harga murah, tapi yang boleh membelinya adalah orang yang sholat berjamaah ke masjid. Bagus atau bagus? Bagus. Dan saya dibawa pula oleh Ustadz Lukman di Pontianak. Jangan lupa nanti kalau ke Pontianak mampir ke gedung tower tinggi namanya Munzalan Tower. Masjidnya bentuk sampan kapal Nabi Nuh. Mana tahu nanti air naik ke Pontianak, yang naik sampan itu yang selamat. Dan ada tower. Apa nih planning Ustadz Lukman ke depan? Tower ini akan jadi kantor, tower ini tempat bisnis, tower ini akan jadi hotel. Hotel pokoknya hebat lah. Hotel yang buka pintunya nggak pakai kartu lagi. Sekarang kan dulu kan buka pintu hotel pakai kunci, lama-lama pakai kartu. Sekarang enggak. Nanti modelnya bersentuh ke agak-agaknya lah kalau nengok dari gaya. Tapi belum lagi. Tadi kami masih naik pakai lift, pakai mesin pompong. Naik. Seumur hidup saya cuma baru takut. Artinya apa? Membangun peradaban berdasarkan masjid. Tapi di sampingnya ada klinik gigi, klinik bersalin. Orang yang sakit gigi tak pernah ke masjid. Pas dia sakit gigi ke masjid karena memeriksakan giginya. Kita punya mimpi besar. Di samping masjid ada jual beras, di samping masjid ada jual makanan, di samping masjid ada klinik tempat orang melahirkan. Maka peradaban dibangun berdasarkan masjid. Sehingga masjid tidak lagi menjadi kebanggaan, mewah, duit banyak. Tapi yang sholat pemain inti. Imam
makmum satu orang. Itu pun kadang-kadang dia jadi imam, dia jadi muazzin, dia jadi makmum, dia bersih. Hayya 'alas shalah. Kata jamaah, kau aja duluan lah. Saya tidak ingin bertanya. Saya hanya ingin Ustadz menyebutkan manfaat dan keberkahan dari bersedekah. Bertanya juga itu. Sama dengan pertanyaan Ustadz, apakah manfaat sedekah? Memang orang Kendawangan sedekah. Gaya dia luar biasa. Pertama, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan perempuan divonis kena penyakit kista sebesar uang logam. Rahimnya harus dibuang. Ibu, dalam rahimmu ada kista sebesar logam, maka harus dibuang. Dokter, nanti kalau dibuang saya nggak bisa ambil. Nggak bisa ambil lagi. Mendengar itu si ibu menangis, suaminya senyum. Akhirnya si ibu tahu hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah. Pas mau operasi datang lagi dicek, dokternya heran. Dicek sama dokter, ditengok, wow, amazing. Ibu makan apa? Biasa, pecel lele. Herbal? Tidak ada. Berobat? Tidak. Kenapa? Ternyata mengkerut kista hilang, tak jadi operasi. Si ibu tidak perlu operasi. Jadi saya bisa ambil lagi? Bisa. Si ibu tersenyum. Suaminya menangis. True story, kisah nyata. Maka manfaat sedekah yang pertama, menyehatkan penyakit. Yang kedua, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya nanti pada hari kiamat. Malam ini matahari tak terbit, malam ini tak hujan, tak perlu naung, tapi di padang mahsyar kita perlu tempat bernaung. Apakah masih ada tenda di akhirat? Tak ada. Apakah tukang tenda kalau mati bawa tenda? Siapa yang akan menaungi kita nanti di akhirat? Sodako, bukan sholat. Maka ibu bapak kalau mau dapat naungan di akhirat, banyak-banyak bersedekah. Tiga, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah. Kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana api memadam dipadamkan oleh air. Kalau nampak api bergejolak, padamkan dengan hujan buatan. Ya, turun. Nunggu istisqa. Turun hujan. Memadamkan murka Allah dengan banyak-banyak bersedekah. Empat, sadaqatus sirri tutfi'u, sadaqatus sirri tarfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Makanya kalau mau selamat dari su'ul khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Di antara mau dapat husnul khatimah adalah bersedekah. Alhamdulillah, karung beras sudah penuh. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati seperti sombong? Abdul Somad, kau sombong kenapa? Karena kau sekarang dikasih tempat yang tinggi, dikelilingmu bunga-bunga macam film India. Abdul Somad, kau sombong karena kau dekat Bapak Wakil Gubernur. Sebelah kiri Wakil Gubernur, sebelah kanan Wakil Bupati. Foto dari jauh. Entah ada filmnya atau tidak. Sombong. Bagaimana cara mengingatkan kesombongan?
Yang sombong-sombong malam ini, besok pagi, malam ini jangan. Besok pagi cari masjid, cari WC, masuk ke dalam WC, cari WC yang paling kotor, ambrus. Bersihkan WC supaya kau sadar tempatmu paling mana. Itulah yang paling layak. Tapi jangan tahu orang lain. Ini banyak juga orang kadang mau beramal streaming, menghidupkan kamera. Soalnya kalau ingin menghilangkan kesombongan, masuklah ke dalam WC. Mau menghilangkan kesombongan, besok pergi ke Ketapang, pergi ke rumah sakit, lihat orang yang cuci darah. Ada harga uang? Tidak ada. Saya pergi ke rumah sakit, Pak dokter, berapa ini harga cuci darah ini sekali cuci darah? 3 juta Pak Ustaz. Seminggu berapa kali? 2 kali. Sebulan berapa kali? 8 kali. 3 kali, 3 juta kali 8 kali berapa? Banyak. Mana harga uang? Tak ada. Harga jabatan tak ada. Kalau sudah mau sakratul maut, banyak orang datang. Tapi yang menolong hanya la ilaha illallah. Mau menghilangkan kesombongan, pergi ke liang lahat pas orang mau dikubur, dekat-dekat ke liang kubur, tengok liang kubur. Ada bunga-bunga di liang kubur. Ada, tengok, masuk. Kalau dikasih izin masuk sama anaknya, masuk dalam. Izin saya masuk, kata anaknya, bapaknya kan masuk, mau di dalam terus nggak apa-apa. Kalau nanti ada orang mati, istrinya di tepi menangis, abang, mas. Kira-kira yang nangis itu mau nggak masuk dalam? Itu ngaku mereka nggak mau. Saya tanya sekali lagi, yang nangis di pintu kubur, yang mengatakan pada suaminya, jangan tinggalkan aku mas, jangan napasku pergi. Kalau betul-betul disuruh dia masuk, oh dia masuk dalam. Makanya nanti kalau ada perempuan nangis di tepi kubur, jangan ditahan, biarin aja. Aku masuk, masuk. Hai orang-orang yang sombong, pergi ke WC, gosok WC yang kotor. Hei orang yang sombong, pergi ke rumah sakit, tengok orang yang sakit. Hei orang yang sombong, pergi ke samping kubur, tengok orang masuk liang lahat. Hilang sombong. Tak juga hilang? Apa hukumnya jika suami rajin beribadah? Oh, alhamdulillah. Tapi dia suka nongkrong di tempat judi. Ini ada, kalau bahasa Melayunya, something wrong. Ada kekeliruan. Kenapa bisa dia rajin ibadah, rajin pula dia nongkrong tempat judi? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih berhala, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijasun najis min amal syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan munkar, walam yazdad illa bu'dan, maka dia makin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa beda fahsya dan munkar? Fahsya seksual, munkar non seksual. Judi itu masuk fahsya apa munkar? Munkar. Sabu-sabu masuk fahsya apa munkar? Munkar. Ngintip istri tetangga fahsya apa munkar? Ada orang nggak mau main judi, nggak nyambung, nggak sabu, tapi selalu SMS gini orang. Itu fahsya. Ada nggak gatal, matanya nggak jelalatan, tapi main judi. Bukan cuma melaga ayam, laki orang pun laga. Ini munkar. Sedangkan sholat mencegah dari fahsya dan munkar. Makanya tadi awal kesana tadi adalah malam ini yang pertama kali taubat. Tidak ada gunanya pengajian ramai kalau tidak ada efeknya. Saya tidak mau waktu Ustaz Abu Sawat kemarin ke Kandawangan, ramai.
Terus apa efeknya? Sampah bertimbun. Bukan itu. Kita ingin ada perubahan. Ya Allah, mudah-mudahan yang berjudi, yang minum khamar, sabu-sabu, yang riba, yang aib orang berhenti setelah malam ini, insya Allah. Bagaimana kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk sholat taubat? Mohon penjelasan yang sebenar-benarnya Pak Ustadz. Di ujung ada pula gambar titik 2 senyum. Waktu yang paling bagus adalah malam. Pulang dari sini langsung tidur. TV mati, handphone mati, hidupkan waker. Wake, bangun. Ker, jam yang bisa membangunkan. Itu jam 1 yang jadul. Buat satu lagi jam, setel nanti jam 3, jam 2 malam, buat lagu. Bisa kan di setel jam itu keluar lagu kan? Nah, setel lagi. Pas nanti jam 2 bunyi. Bila Israel datang memanggil jasad itu untuk yang mak-mak sama bapak-bapak. Ada pun untuk yang anak muda, lagu juga tapi bukan lagu itu. Mati. Kalau tak bangun juga sudah 2 jam, carilah jam yang bisa menyipak menendang yang ini. Besok pergi ke Pontianak tanya, ada tak jam? Jam apa mereknya Pak? Terserahlah, mau Seiko, mau Citizen, mau Rolex, yang penting bisa menyipak. Baru kemudian bangun, sholat tahajud, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat tidak ditentukan waktunya. Kalau duha pagi, kalau tahajud malam. Tapi sholat sunat taubat tak ada waktu kapan pun boleh. Maka tadi saya ajak pulang dari sini tahu ketiduran. Usolli sunnat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertaubat. Malam ini dimulai 8:30. Sekarang jam 10:30 kurang 15. Artinya saya sudah berdiri 2 jam kurang 15 menit. Pantasan kesemutannya sudah mulai naik lutut. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على هذه النية وكل نية صالحة. Untuk niat yang baik-baik yang akan kami doakan kepada engkau malam ini di Qaramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من التوابين. Jadikan kami orang yang bertaubat ya Allah. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati dari hasad, dari dengki, dari sombong, dari angkuh, dari takabur ya Allah. Waj'alna min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke kecamatan Kendawangan ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina. Bersihkan kampung kami dari segala malapetaka, judi, zina, narkoba, permusuhan, perkelahian, riba, bicarakan aib orang lain. Sucikan negeri kami dari segala macam musibah, malapetaka zahir dan batin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah.
wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, bukakan hati kami supaya kami hadir ke pengajian para kiai, para habaib, alim ulama, guru-guru kami ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratil maut ya Allah. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma barik lana fi amwalina, beri